Sobat Maestro, sesaat lagi Anda akan mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Selamat mendengarkan. Suatu hari ada seorang anak Tuhan begitu semangat. Dia sampai ke Singapura dan dia berkata kepada taxi driver, "You know, Jesus will come very soon, you know." Dan pengemudi taksi ini sudah agak tua. Dia berkata, "Hai ya, tell Jesus don't come lah." Sebab dia kira Yesus dari Filipina, saudaraku. Ada banyak Yesus dari Filipina ya. Don't come after pandemi. Hayya susah lah, katanya begitu. Tapi yang kita bicarakan hari ini adalah Jesus from Nazareth. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus dan Nazaret. Dulu saya kira, saya tidak suka dipanggil orang Nasrani. Berapa banyak saudara seperti saya. Tetapi sama dengan Kristiani, Kristen, itu dulu ejekan. Sebab yang namanya Nasrani itu adalah kita dikatakan sekte atau sempalan dari agama mayoritas, yaitu Yudaisme. Tetapi saudaraku, hari ini kita akan belajar tentang The Nazarene, Yesus dari Nazaret. Dia tinggal di kota itu, dan menurut Yosefus kurang lebih cuma ada 30 keluarga. Zaman dulu keluarga besar ya, katakan 10 lah, 300. Bahkan di peta pun tidak akan ditemukan kota Nazaret itu. Dan kita tahu pada waktu Yesus menemukan murid, yaitu Andreas dan Simon, kemudian Yohanes, Yakobus saudaranya. Kemudian dia ketemu dengan Filipus. Follow me. Dan Filipus menemukan sohibnya, temannya. Namanya Nathanael. Kami telah menemukan dia yang kita tunggu. Yeshua ben Yosef. Hamasyah. Lalu dia berkata, apa ada yang baik ya? Sorry, yang benar aja lu. Apa ada yang baik keluar dari Nazaret? Kalau Bandung kan Paris van Java. Ya, terkenal banyak orang cakep cantik di kota ini. Makanannya enak-enak, saudaraku. Ya. Tetapi saudaraku, hari ini kita belajar hobinya Tuhan. Dia hobinya itu mengangkat orang hina dari dalam lumpur. Dan mengangkat orang miskin dari dalam debu. Untuk didudukkan bersama dengan para bangsawan hambanya. Loh, yang tadi duduk di sana siapa? Orang yang angkuh akan diturunkannya dari takhta. Orang merasa hebat akan direndahkan. Setiap gunung akan direndahkan. Setiap lembah akan ditimbun. Prepare the way of the Lord. Tepuk tangan bagi Allah kita. Glory. Mari kita lihat saudaraku, arti daripada Nazaret itu sendiri. Ada 4 sih. Cuma kita akan selidiki satu persatu. Dari akar kata itu sama dengan juga nazir. Nazir itu adalah orang yang mengkhususkan diri bagi Tuhan. Dia tidak boleh menyentuh mayat. Rambutnya dipanjangkan, tidak boleh dipotong. Lalu kemudian tidak, yaitu minum minuman keras. Bahkan juga menghindari segala yang nikmat. Itulah seorang nazir. Tapi Yesus bukan nazir. Amen. Buktinya dia menyentuh mayat. Ketika ada seorang pemuda di kota Nain, digotong dengan tandu, dia pegang tandunya. Dan dia berkata, anak muda bangkitlah. Ketika saya baru bertobat, saya diberikan tugas, yaitu saudaraku, untuk berkhotbah di penghiburan dan pemakaman. Lah saya mau belajar pengkhotbah terbesar di dunia. Siapa pengkhotbah terhebat di dunia? Siapa? Bukan Benny Hinn, Yesus Kristus. Dan ketika saya cari, tidak ada khotbah penghiburan. Yang ada semua orang mati dibangkitkan. Dan hari ini dia juga mau membangkitkan semua yang mati, yang hancur, yang binasa dibangun kembali. Yang percaya berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Yang pertama adalah the separated one. Nanti kita bicara kedua. Itu adalah sebuah tunas.
atau kecambah, tunas kecil. Yesaya 53 berkata ayat pertama. Boleh ditampilkan kalau ada beberapa ayat. Siapa mau percaya buat berita yang kami dengar? Sebab seperti tanaman atau taruk dia tumbuh. Seperti yaitu tunas di tanah kering. Dia tidak tampan. Ada orang tanya, gimana sih wajahnya Yesus? Oh, pasti gantengnya luar biasa. Alkitab mencatat, dia tidak tampan. Semaraknya pun tidak ada, dia bukan cover boy. Jadi saudaraku yang merasa kita pas-pasan aja, ini ada berita baik buat kita. Yesus waktu di bumi loh, waktu di bumi. Kalau di sana tentu saja luar biasa. Ya bahkan Rasul Yohanes pun tidak mengenali dia, saudaraku. Ya, saudara yang kasih Tuhan, dia tidak tampan. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya. Asap sengsara kita yang ditanggungnya. Padahal kita mengira dia terkena tulah. Dia tanggung kutuk kita dan dirubah jadi berkat. Saudara, as a shoot. Tidak tampan loh, itu betul ya. Sehingga kita memandang dia atau kita menginginkannya. Dulu pertama kali saya nonton film King of Kings. Yesusnya itu Jeffrey Hunter. Ganteng pol, matanya biru, saudaraku. Rambutnya panjang terurai, warnanya blonde. Ojo percaya. Dia datang jadi orang Yahudi. Hidungnya pasti melengkung, saudaraku. Firman Allah menunjukkan. Jadi saya heran kalau ada orang mengaku dia orang percaya, dia orang Kristen. Benci Yahudi, heran saya, saudaraku. Rasul-rasul semua orang Yahudi. Yesus pun yang sama ini akan datang kembali. Dia datang jadi keturunan Abraham. Dia orang Israel. Berapa banyak sekarang? Sekarang ada nabi palsu yang sangat terkenal. Saudara ketik nanti Yuval Noah Harari. Yuval Noah Harari adalah tangan kanan dari Klaus Schwab, World Economic Forum. Dan dia berkata semua yang dalam Alkitab itu hoax, itu cuma dongeng. Dan dia orang Yahudi, saudara. Kok ada Yahudi aneh ya satu ini, saudaraku. Ya, dia kalau gambaran antikus ya dia itu. Dia bilang semua akan diganti teknologi. Semua. Saudara yang kasihan Tuhan. Tapi dia datang jadi taruh di tanah kering. Mungkin saat ini saudara merasa seperti tanaman kecil tidak berarti di tanah kering. Mungkin keluargamu gersang, bisnismu gersang, pelayananmu tidak berkembang. I bring you good news. Kitab Ayub mengatakan, tuh kalau tunggul sudah dipotong, sudah berdebu, akarnya sudah berdebu dalam tanah. Ketika diciumnya air, maka dia pun bertumbuh dan hidup kembali. Siapakah air itu? Roh Kudus. Kalau merayakan Natal ini ada satu yang paling dilupakan, yaitu Holy Spirit, saudaraku. Tanpa Roh Kudus Maria tidak mengandung. Tanpa Roh Kudus Yesus tidak bisa melakukan mujizat. Dan Roh Kudus ada di ruangan ini. Ciumlah air itu, engkau akan hidup kembali. Engkau akan bertumbuh kembali. Engkau akan berkuasa kembali. Engkau akan dipulihkan kembali. Tepuk tangan bagi Roh Kudus. I declare this is holy ground. Sebab Roh Kudus ada di sini. Lalu yang ketiga, dia adalah Notsera. Nazaret, Notsera. Artinya one who is watching. One who is guiding. Jangan takut 2023, tahun gelap. Resesi dunia. Kelam. Loh, kita ini terang dunia, saudaraku. Jangan takut, saudaraku. Terang itu dibutuhkan di waktu gelap. Waktu pagi bintang gak kelihatan. Tapi waktu malam makin gelap, saudaraku, maka bintang makin terang. Dan di sini ada bintang-bintangnya Yesus. Yang tepuk tangan bagi Allah kita penuhi dengan nama Yesus. One who is watching. Firman Tuhan berkata 1 Petrus 2 ayat 9. You are chosen generation. Amin. Royal priesthood, a holy nation, a peculiar people unto God. Apa itu peculiar people?
Itu artinya ada titik, ada lingkaran di luarnya. Jadi pusat perhatian. Ayub artinya sasaran. Sasaran amarahnya iblis, tapi sasaran berkatnya Tuhan. Siapa di sini sasaran berkatnya Tuhan? Angkat-angkat. Coba buat sekarang titik, ada lingkaran. Titik itu Anda dan saya. Saudara, kita mendengar kabar yang sangat menyedihkan dari adik saya, Hani. Ada seorang pemuda, anaknya sangat brilian. Dia spesialis, saudaraku, untuk menampilkan 3D. Orang hebat banget, pinter. Bunuh diri. Aneh kan? Ibunya sayang dia anak laki satu-satunya. Tidak kekurangan apa-apa, tidak kekurangan duit. Kenapa dia bunuh diri? Belakangan ini banyak ODGJ. You know what is ODGJ? Orang dengan gangguan jiwa. Kalau ada yang merasa seperti ada di tanah kering, tidak diperhatikan, ketahuilah, you are peculiar people unto God. Saudara, ada penyakit baru sekarang, ADHD. Attention deficit. Bukan money deficit. Attention apa? Perhatian. Banyak orang, saudaraku, ya, dia itu caper. Apa itu? Cari perhatian, karena dia kuper. Bukan kurang pergaulan, kurang perhatian. Karena itu sedikit-sedikit baper. Karena baper lapar juga, saudaraku. ADHD, attention deficit hyperactive disorder. Yang hiperaktif banyak kakek-kakek, nenek-nenek. Hari-hari ini saya dengar banyak nenek-nenek mau kawin lagi. Aduh, saudaraku. Jadi gembala pusing juga saya. Nah, saudara yang kasihan Tuhan, kalau saudara tahu saudara ini kekasihnya Tuhan, ada orang bangga, I'm MBA from America. Saya bilang I'm BMA, biji mata Allah. Ada berapa biji mata Allah di sini? Tepuk tangan bagi Allah kita, saudaraku. Natsarah. Yang ketiga, yang keempat, arti Nazaret artinya Nes. 2 huruf pertama itu adalah panji-panji. Panji-panji apa? Panji-panji kemenangan. Kita tidak akan kembali ke markas sebelum kita menang. Ataupun kita mati. Dan panji-panji tidak boleh direbut orang. Ada orang tanya pada saya, apa buktinya Yesusmu itu Tuhan? Saya bilang gini sama mereka, ginilah. Kalau ada orang kerasukan setan, panggilan pakai namanya nabimu, namanya pemimpinmu, namamu sendiri, namanya Musa, namanya Daud, namanya Musa, namanya Daud, namanya Salomon, tidak akan keluar. Dia cuma takut satu nama. Nama itu panji-panji kemenangan. Kita lihat bagaimana membangkitkan orang lumpuh. Emas dan perak tidak ada padaku, tapi yang ada padaku kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus dari Nazaret, bangkit dan berjalanlah. Orang itu melompat dan memuji Tuhan. Yesus dari Nazaret. Saudara, ini 4 nama ini. Siapa mau hidup berkemenangan? Angkat tangan. Karena itu tidak ada sih. Jingle bell, a jingle bell. Oh anak kecil, oh anak kudus. Natal memang tentang palungan. Jangan lupa tujuannya salib. Karena dia dibedung dengan kain lampin. Jadi seperti kain kafan begitu loh. He came to die. He came to give his holy blood for you and for me. 0,5 liter holy blood from heaven. Tetapi juga tentang takhta. Hari ini kita bicara tentang antara Bethlehem sampai Golgota. Kita bicara Nazaret. Amin. Siapa mau hidup berkemenangan? Angkat tangan. Saya kasih saudara 3 jurus. 3 jurus, saudaraku. Pertama, surrender. Apa yang pertama? Apa surrender itu? I surrender all.
I surrender all to Jesus, my blessed Savior. I surrender all. I surrender all. I surrender all to Jesus, my blessed Savior. I surrender all. Kenapa orang hidup tidak berkemenangan? Kunci pertama ini, akan nyanyi, I surrender some, I surrender a little bit. If Jesus is not Lord of all, He is not Lord at all. Amin. Saudaraku, bukan cuma dengan mulut mengaku, hati percaya, tapi penyerahan diri sepenuhnya. Sebab Tuhan itu artinya pemilik. Kalau saya masih merasa ini uang saya, ini talenta saya, berarti saudara belum menyerah pada Tuhan. Saudara surrender. Saudara ketika menghadapi Jericho, pada satu Yosua bertemu dengan panglima bala tentara Tuhan. Yosua sudah punya strategi. Dia berkata, kamu serang dari sini, kamu akan siap dari sini. Dan saat itu dia tanya, kamu kawan atau lawan? Aku panglima bala tentara Tuhan. Untuk itu aku datang. Yosua sujud, lepaskan kasut dari kakimu. Sebab tempat ini kudus. Mikael tidak akan berbicara begitu. Karena Mikael tidak boleh disembah. Sekalipun Mikael adalah malaikat pelindung buat Israel. Yang datang di lebih tinggi dan paling tinggi. Yeshua sebelum lahir di Bethlehem. Yeshua sujud. Dan panglima bentara Tuhan itu Yahweh Sefaot memberikan strategi yang aneh. Angkat tabut perjanjian, 7 orang imam pakai sangkakala. Sangkakala itu tanduk domba dipakai untuk apa? Untuk manggil orang sembahyang. Orang Israel pakai itu. A call to worship. Lalu kamu putar, tidak boleh ngomong. Susah saudara. Orang Israel itu dihukum sering karena apa? Suka ngomel. Ada di sini suka sakit-sakitan, kakek ngomel saudaraku 2 tahun. Tidak boleh ngomong, tapi hari ke-7, berapa kali? Putari berapa kali? 7 kali, dan ketika diberikan apa-apa, pada saat itu sangkakala dibunyikan, you must shout. Haleluya. Kota itu hancur. Hancurnya ke dalam saudara. Kalau cuma gempa bumi, hancurnya ke dalam. Itu ada tangan raksasa. Saya berdiri di samping fondasi daripada kota lama Yeriko. There is none like you. Hati saya terangkat saudara. You must surrender. Biarkan Tuhan yang mengatur hidup kita. Biar dia yang punya strategi. Biar yang dia punya cara. Sebab setingginya langit daripada bumi, demikianlah kepikiranku dari kepikiranmu. Strategiku dari strategimu. Rencanaku daripada rencanamu. Malam Natal tahun 79. I surrender total to Lord Jesus. Tetapi setelah surrender ada lagi. Separated. Kejadian pasal 1 ini paling diserang, saudara. Dikatakan bahwa bumi ini terjadi karena Big Bang. Waktu kecil hobi saya main mercon, saudara. Dan tidak ada ledakan itu yang beraturan, tidak ada, saudara. Itu sesuatu hanya orang bodoh yang mau percaya. Ketika ada gelap gulita, Tuhan tidak stres.
Aduh, kok gelap sekali, kok kacau balau nih. Firman Allah berkata dalam Mazmur 2, Allah di sorga yang bersemayam, yang bertakhta itu tertawa. Amin. Allah kita Allah yang maha bahagia. Most blessed God. Lalu dia berkata, let there be light. Ada kegelapan, jadilah terang. Maka terang itu jadi. Setelah itu apa yang dia lakukan? Dia pisahkan air dari daratan. Dia pisahkan gelap daripada terang. Kenapa banyak orang punya masalah? Karena tidak mau separated. Sudah kumpul kebo terlalu lama. Sudah terlalu lama Pak Arifin. Saya bilang so what? Ada om dan tante saudaraku. Buffalo togetherness. Kumpul kebo maksudnya. Sekarang ini saudaraku ukuran kebenaran itu sudah hilang. Baru-baru ini ada seorang pengusaha yang saya layani. Pak, ada teman saya Kristen Pak. Sangat diberkati. Istrinya 5. Hah? Kan seperti Salomo Pak. Aduh edan. Dan mereka pikir itu baik. Celakalah kamu yang mengatakan baik itu buruk, buruk itu baik. Jadi saudaraku yang kasih, separate. Tuhan berkata begini, apa semua orang bisa jadi anaknya Tuhan? Tidak bisa. Keluarlah kamu dari antara mereka. Jangan menjamah apa yang najis. Dan aku akan jadi bapakmu. Engkau jadi putraku laki-laki dan putriku perempuan. Kalau engkau tidak menjamah apa yang najis. Tidak melihat apa yang najis. Tidak bergaul dengan najis-najis. Bahkan Rasul Paulus berkata jangan bergaul dengan orang kikir. Nanti ketularan. Ada teman kita saudaraku. Kalau waktu kita makan gitu ya. Dulu masih suatu. Dia masuk ke WC saudara. Lama sekali. Supaya yang lain yang bayar. Satu kali kita bilang, metu kabeh. Pak yang bayar tuh yang di WC itu. Rasain. Separate. Kata separate. Jadi jurus pertama, surrender. Jurus kedua, syah. 1, 2, 3. Ada yang berkata, Pak, saya mau lepas tapi pelan-pelan ya Pak. Jadi seperti saudaraku motong gini. Aisyah. Del. 1, 2, 3. Del. Itu saudaraku. Baru yang ketiga, serve. Surrender. Separate. Serve. Surrender. Separate. Serve. Tepuk tangan buat Tuhan. Wow. Terima kasih Anda telah mendengarkan Blog Airtime GBI Rock. Tuhan memberkati.